Nyok kita nonton ondel-ondel. Nyok nyok kita ngarang ondel-ondel. Nyok ondel-ondel ada anaknya boy, anaknya ngigel ter-iteran. Oi mak papa Teman-teman banyak yang keberadaan ondel-ondel di jalanan. Namun di satu sisi mereka butuh pencarian yang dimana zaman seperti ini kita bisa menghasilkan. Saya dan Wulan Sari di sini melaporkan tentang jaringan. plak-plak-plak gendang nyaring ditebak, yang ngiringin nandak pada surak-surak, tangan iseng ngejailin kepala anak ondel-ondel, taruhin puntungan rambut kebakaran, anak ondel-ondel aja jingkrakan kerak, kepalanya nyale bekobaran. Yang ngarak pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dari lagi di sini di jaringan telusur. Dan sekarang kita ditemani oleh Bang Andi Supandi. Selamat siang Bang Andi. Ya. Bang Andi Supandi ini merupakan sejarawan Bekasi. Yang dimana sekarang kita lagi ada di BKBM ya. BKNB. BKNB. Badan Kekeluargaan Masyarakat Bekasi. Nah, mungkin teman-teman mau tahu nih tentang ondel-ondel. Seperti yang teman-teman tahu, ondel-ondel ini sering jalan-jalan di Iya, pinggir jalan tuh jadi ngamen gitu ya, panggilnya jadi ngamen. Nah, mungkin Bang Andi bisa menceritakan sedikit tentang ondel-ondel. Dan ondel-ondel itu sebenarnya kesenian dari mana sih nih? Iya. Bekasi atau Betawi kah? Iya. Gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan oleh Bang Andi. Baik. Jadi secara umum kita harus lihat dulu flashback historis. Flashback historis. Pada intinya dulu wilayah Bekasi, Depok, Tangerang itu masuk dalam presidenan Batapu, presidenan Jakarta. Kelihatannya Belanda membagi wilayah itu sangat sadar dengan aspek kultural dan aspek suku bangsa. Nah, saya menilai ternyata mulai dari Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Cilincing, termasuk juga wilayah sebagian Bogor, Cibinong, kemudian sebagian Depok, kemudian Tangerang Hilir, Tangerang Putih, mau Bataraja. Itu adalah yang disebut dengan Hansap Metropolis. Itu bahasa Belanda yang setara dengan istilah kabupaten Meester. Ya, Metropolis. Nah, kalau kita lihat dari kultur bahasa, Betawi itu terbagi menjadi dua. Ada Betawi Tengah, Jakarta, dan yang pakai E. Nah, sementara wilayah pinggir ini dari Bekasi, Cibinong sampai Depok, Tangerang Hilir, Tangerang Putih sampai mau Balaraja itu yang kita sebut dengan Betawi pinggiran atau Betawi orang. Jadi dia punya campuran antara Sunda, Jawa, ya, sebagian Bali, Betawi. Nah, sementara yang wilayah utara itu ada campuran Bali. Nah, jadi kalau kita lihat dari kultur, kedua daerah ini baik Bekasi, Cibinong, Depok, Tangerang itu masuk dalam kultur Melayu Betawi. Nah, hanya saja karena ada perpaduan unsur budaya lain di wilayah Betawi Ora ini, maka karakteristik Betawi ini berbeda. Mulai dari segi bahasa, dari segi kesenian itu juga berbeda. Itu beda-beda ya. Karena wilayah Betawi ini dari masyarakat subnasionalis itu merupakan daerah partikil yang terdiri dari perkebunan dan persawahan. Maka kemudian tumbuhlah beberapa kesenian-kesenian di sekitar itu dengan tujuan tertentu. Ada dongdang, itu sejenis pikulan. Kalau orang mau nikah biasanya membawa makanan dengan dongdang. Makanya ada festival dongdang. Arak-arakan yang bentuknya seperti persegi lima. Nah,
kemudian Barong baik di Bekasi, Depok, Tangerang maupun Jakarta dahulu masih menggunakan istilah barong. Barong itu tujuan untuk tolak bala. Ya, untuk tolak bala mereka keliling ke kampung-kampung terutama saat terjadinya penyebaran penyakit dan kemudian saat mereka ingin menanam padi dan seterusnya pohon dan sebagainya, mereka berkeliling untuk sebagai alat untuk tolak bala. Nah, Tujuannya seperti itu. Namun dalam perkembangannya barong ini sekitar tahun 1970 di Jakarta seiring dengan munculnya lagu ondel-ondel, maka kemudian barong itu berubah di Jakarta menjadi ondel-ondel yang bentuknya berbeda dan fungsinya berbeda, lebih pada hal yang sifatnya rekreatif. Berarti ondel-ondel sama barong beda. Mengenai bedanya ondel-ondel Betawi dan ondel-ondel Bekasi. Kalau Bekasi terkenal dengan barongan, kalau Betawi biasa ondel-ondel ya. Barong. Nah, barong, oh ya barong ya. Barong. Nah mungkin dari Bang Andi sendiri sekarang banyak nih, kalau Bang Andi lihat di jalanan banyak yang ondel-ondel lewat ngamen, ya. Nah kalau menurut Bang Andi itu kayak ondel-ondel lewat itu sebenarnya itu ondel-ondel sakral atau bagaimana ya Bang? Ya, sebenarnya kalau bagi masyarakat Bekasi, ondel-ondel tidak memberikan bekas yang cukup kental dibandingkan dengan masyarakat di Jakarta. Nah, kalau di Bekasi kan dia menggunakan istilah barong itu untuk hal-hal tertentu, sehingga kemudian tidak baik pemerintah maupun masyarakat hentakannya tidak seperti hentakannya di Jakarta. Oh, beda ya? Beda. Kenapa? Karena di DKI Jakarta sepanjang yang saya ketahui, selama ini saya sempat hadir dalam kejujuran Perda Pelindungan Kelestarian Budaya, di mana DKI itu sekarang ini sudah menetapkan bahwa ikon DKI Jakarta adalah ondel-ondel. Jadi bisa dirasakan kalau ondel-ondel di Jakarta itu berada di jalanan, maka ruh sebagai ikon Jakarta ini semakin turun. Oh, Ya, semakin tapi turun. itu merupakan pelestarian juga tuh ya? Bagian dari pelestarian budaya. juga ya? Jadi kenapa orang Bekasi kok pemerintahnya kok diem, orang DKI daerah Tangerang ataupun Depok itu diam juga? Iya. Karena dia tidak ada payung hukumnya tentang ikon daerahnya. Oh, Gitu. Nah, oleh sebab itu saya juga sekarang dengan pemerintah daerah termasuk BKMB dengan paguyuban orang-orang Bekasi, saya mengusulkan agar di Bekasi pun ataupun di Depok atau Tangerang Selatan udah ya, karena waktu itu Bu Airin dengan saya berdampingan dengan Ketua Bamus Jakarta Pak Haji Zainuddin atau Bang Udin. Beliau kemudian menelpon Bu Airin, coba mulai dari sekarang kita kan orang Betawi nih, coba bagaimana kita bisa melestarikan budaya lokal. Coba tiru nih yang dibuat Perda di DKI atau usulan bagus, dan akhirnya ditiru oleh Bu Airin dengan narasi gitu. Ya, kemudian dikembangkan dan dia punya pegangannya. Nah, daerah sekitarnya yang menjadi masalah semestinya bagaimana mereka juga memiliki regulasi yang sama. Gitu. Walaupun ikonnya tidak, tetapi ada kesepakatan bersama sebagai rumpun yang sama, yaitu Melayu Betawi agar sama-sama menjaga ruh keberadaan ikon baik ondel-ondel maupun barong. Sehingga kemudian
wilayah sekitar ini juga memiliki sense yang sama, karena DKI kan dengan ikonnya itu sifatnya bukan lagi lokal provinsi DKI, tapi sifatnya ini akan membawa ikon nasional. Nah ini yang menjadi PR besar, ada ketidakseimbangan antara regulasi DKI Jakarta sebagai ikon DKI, tetapi dia memiliki ikon sebagai ikon nasional. Nah sementara di daerah ini regulasinya kurang menyentuh, perlu ada komunikasi sehingga kemudian masyarakat tidak menimbulkan kebingungan. Ya tidak menimbulkan kebingungan, saya harus marah nggak ya ondel-ondel ada di jalanan atau tidak gitu kan. Terus dasarnya apa? Kan tidak ada sosialisasi. Jadi kalau menurut Bang Andi setuju nih ya untuk ondel-ondel di jalanan seperti itu karena merupakan suatu pelestarian juga ya. Sebenarnya tidak begitu, maksud saya yang ada di lapangan itu semestinya diarahkan, bukan untuk, kalau dulu kan art, tapi lama-lama kesini kan jadi art lebih ke seni. Minta pada pemerintah, misalkan ada acara syukuran atau nikahan atau bahasanya acara di mana lah, tolonglah minta dibantu ondel-ondel untuk diadain acara atau tempat yang layak. Nah kira-kira merasa kita butuh, tolonglah diposisiin tempat mana yang kita harus bahasanya nyari nafkah kita yang bisa didalusin orang. Tolong dipentingin lah untuk anak-anak ondel semua di Indonesia ini. Juga katanya janganlah bahasanya diusir atau dikecilkan, itu kan budaya kita pengen menerusin budaya bangsa kita yang ada di Indonesia ini. Tolong pada pemerintah, tolong dibantulah ditempatkan di layak, misalkan ada hajatan atau ada acara apapun, tolonglah posisinya dibagi-bagi rezeki atau ditempatkan yang enak. Saya minta itu aja pada pemerintah atau pada pemerintah. Kalau menurut saya, kalau misalnya ondel-ondel itu sih sah-sah aja, nggak ada namanya ya, tidak mengganggu fasilitas umum karena mereka juga butuh makan, juga ya anak-anak ke sekolah. Mungkin sebagian masyarakat kita mungkin ada yang mencibir, mungkin merasa terganggu dengan keberadaan mereka, mereka turun di jalan kemana gitu. Tapi kalau menurut pribadi saya sendiri itu sih suatu pekerjaan mereka untuk mencari uang, daripada dia nongkrong-nongkrong nggak jelas, bikin kemacetan, bikin segala macam, mendingan dia berbuat seperti itu, menghasilkan sedikit uang untuk keluarga mereka. Kalau bisa pemerintah Kota Bekasi adakan wadah untuk mereka berkarya, karena mereka juga butuh untuk wadah untuk berkarya. Salah satu untuk melestarikan kebudayaan kita, kebudayaan Betawi, terutamanya kebudayaan Betawi Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di jaringan telusur bersama Dani. Sekarang kita lagi di kediaman Budayawan Bekasi. Mau tahu namanya siapa? Namanya Bang Iswandi. Yuk kita ngobrol-ngobrol dengan Bang Iswandi. Kita tanya tentang ondel-ondel. Oke Bang. Assalamualaikum Bang Iswandi. Waalaikumsalam. Ya, ini dengan Bang Iswandi. Iya. Kita ngobrol-ngobrolnya di mana nih Bang? Enak. Maunya di mana? Sini aja apa mau di sana? Di sini aja. Oke. Nah, Oke, kita ngobrol. Dah. Ya, diajak teman-teman. Nah, sekarang kita udah bersama Bang Iswandi nih. Kita ngobrol-ngobrol tentang ondel-ondel. Kalau di Betawi namanya ondel-ondel. Mungkin di Bekasi beda ya. Mungkin Bang Iswandi bisa menjelaskan ondel-ondel itu kebudayaannya bagaimana sih Bang? Iya. Sebelum saya jawab tentang ondel-ondel Bekasi, kita juga harus tahu dulu akar budayanya.
Nah, bahwa di Bekasi itu ada 3 budaya yang mempengaruhi. Karena ini kita bicara Kabupaten Bekasi, ya kan. Kalau kota Bekasi memang otomatis akan banyak dinuansai oleh budaya Betawi. Untuk Bekasi Kabupaten ini tentu kita lihat dari keseniannya, dari Tambun ke arah Jakarta itu di topengnya sendiri itu nuansanya ke Betawi. lebih ke Betawi. Lebih ke Betawi itu dapat dilihat dengan alat musik pengiringnya gambang kromo. Jadi itu kelihatan dari situ. Tambun ke Jakarta. Tambun ke Jakarta. Ketika kita bicara lagi dari Tambun ke arah Kerawang itu dipengaruhi oleh topeng Banjet, oleh topeng-topeng yang bernuansa Sunda. Makanya di situ terlihat bahwa dari alat musiknya saja dia dipengaruhi oleh alat musik Jaipongan. Sehingga dari alat musik ini beda nih. Ya kan kita bisa lihat dari situ, dan nanti juga ada juga di belakang ke Sukatani itu dinuansai oleh budaya Banten Cirebon. Ada juga dikuasai oleh diwarnai oleh budaya Banten Cirebon. Dari situ ya, dari situ kita bisa lihat bahwa bagaimana dengan ondel-ondelnya. Nah, tentu ketika kita bicara dari Tambun ke arah Betawi, tentu ondel-ondelnya banyak bernuansanya Betawi. Tentunya ya kan, kita bisa lihat dari alat musiknya teyan. Ya, yang kayak batok itu, teyan. Maksudnya itu pengiringnya. Tapi ketika kita masuk ke Cikarang, ada kebetulan di Karang Bahagia itu namanya barongan. Iya kan? Karena itu namanya barongan, sebetulnya bentuknya ya ondel-ondel. Cuma penamaannya dia menamakan dengan nama barongan. Dan yang kedua, dia itu diiringi oleh pencaksilat. Ada pengiring Pencaksilat. Jadi tadi kalau di Betawi itu ada teyannya, kalau di Karang Bahagia itu ada trompet silatnya. Biasanya di belakangnya itu ada pengiring-pengiring orang bermain persilatan. Tapi alat musiknya sama. Alat musiknya beda. Beda-beda. Karena tadi yang ke Betawi itu dengan teyannya, kalau yang di Karang Bahagia itu dengan trompet pencaksilat. Beda kan nanti kita dengan teyan itu ya.